Oke, selamat pagi kelas 3. Hari ini kita akan belajar Microsoft Excel. Nah, ini Microsoft Excel untuk pertama kali kita belajar Microsoft Excel hari ini ya. Oke, sambil kamu perhatikan bukunya halaman 35. Halaman 35. Nah, di situ ada lembar kerja dari Microsoft Excel. Nah, kamu perhatikan di buku dan di layar ibu, ini adalah merupakan lembar kerja dari Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu merupakan salah satu program pengolah data. Nah, kalau dikatakan data, kita mau membuat tabel. Oke, seperti yang kamu perhatikan di bukunya, ini dikatakan ada di situ dikatakan menu bar. Nah, di sini ada menu bar. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan jika nanti ada gambar atau tabel, dia di sini ada muncul menu format. Oke, 8 berarti 9 menu. Nah, ini yang dikatakan menu. Nah, sedangkan toolbar, menu toolbarnya, nah di sini ada menu toolbar. Ada menu toolbar. Nah, di home, di insert, di page layout, di formula, di data, review, dan view, di situ banyak toolbarnya. Nah, beda-beda jadinya ya. Oke, beda-beda jadinya. Nah, oke. Sekarang kita lihat di situ kolom dan baris. Kalau dikatakan kolom, adalah bagian yang merupakan dari atas sampai ke bawah. Nah, ini ada kolom ibu tunjukkan, misalnya kolom A, kolom B. Kalau kolom dia ditandai dengan huruf. Ini dia, bisa kamu perhatikan. Nah, di sini dia, ini kolom. Dari atas ke bawah, itu yang dikatakan kolom atau secara vertikal. Sedangkan baris, nah ini yang ibu tunjukkan. Baris itu dia dari bagian dari kiri ke kanan. Ditandai dengan angka. Nah, ini dia angka. Oke, angka 1 sampai selanjutnya ke bawah. Nah, sedangkan sel itu merupakan pertemuan baris dan kolom, disebut sel. Oke. Jadi, misalnya ibu di sini mau klik di sini. Nah, ini namanya sel. Kalau dikatakan sel berapa, berarti dia sel D4. Di kolom D dan di baris 4. Oke, ini dia. Kalau ini, nah misalnya ibu klik seperti ini, berarti dia ada di kolom C, di baris 8, berarti dia C8. Oke, bisa dulu paham ya? Berarti ini ada menu bar, di sini ada menu toolbar, ini ada kolom, ini ada baris. Nah, ini pertemuan antara kolom dan baris. Oke. Nah, itu dulu. Itu merupakan lembar kerja dari Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan membuka Microsoft Excel-nya dari mana? Oke. Nah, di layar ibu, di sini kita buka Microsoft Excel. Bisa dari layar desktop, ada dia simbolnya seperti ini, shortcut-nya. Dia bentuk huruf X. Kalau tidak ada di layar desktop, kamu pilih dari tombol Start. Nah, di sini All Program, pilih yang Microsoft Office. Pilih yang Microsoft Office, nah ini dia. Lalu pilih yang Microsoft Excel. Nah, ini dia tampilannya. Oke, sekarang masuk kita ke aktivitas siswa. Di situ dikatakan, yang di halaman 35, aktifkan program Microsoft Excel. Oke, sudah kita aktifkan. Nah, sekarang katanya, buat tabel sederhana terdiri dari 10 baris dan 5 kolom. Nah, di situ perlu kita ralat. Yang ada di situ adalah 3 kolom dan 8 baris. Oke, 3 kolom dan 8 baris. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mau mengetikkan judul. Mau mengetikkan judulnya. Judulnya di situ jenis hewan yang hidup di air. Oke, kita ketikkan jenis hewan. Nah, kalau dia tulisannya sudah berpindah seperti ini, sudah kena kolom lain, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Jenis hewan
yang hidup di air. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, klik ke tempat yang lain nggak apa-apa. Kamu abaikan aja dulu, nanti bisa kita satukan. Nah, lanjut kita ketikkan. Untuk merubah arahnya ini, mau di mana kita ketikkan, nah ini dia. Tinggal kamu klik. Nah, ini tinggal kamu klik. Atau memindahkannya dengan cara tombol panah yang ada di keyboard kamu masing-masing. Nah, dia bisa ke samping, ke bawah dengan menggunakan tombol panah. Nah, yang pertama, kalau sudah kita ketikkan judulnya, langkahi dia 2 baris seperti ini, lalu ada hewan air tawar. Kita ketik aja, hewan air tawar. Nah, ini Bu, gimana Bu? Sudah kena ke sebelahnya. Gak apa-apa, kita harus nanti kita besarkan. Cara membesarkan kolom ini kan sudah lewat. Arahkan kursor kamu ke antara mana yang mau kita besarkan. Misalnya ini kan kolomnya, klik tahan, kamu drag sampai kemana batasnya. Sudah? Ini hewan air tawar. Kita klik lagi ke B. Oke, hewan air payau. Hewan air payau. Nah, sama kayak yang A tadi, kolom A. Nah, ini kolom B. Arahkan kursormu ke samping ini, di antara B dan C, klik dia, tahan, sampai muncul tanda panah seperti ini ya. Oke, tanda panah kiri ke kanan. Oke, klik tahan, tarik dia ke samping. Kita next. Lalu ada hewan air laut. Hewan air laut. Sama juga, klik tahan, tarik. Nah, sudah selesai nih. Sudah selesai judulnya. Tinggal kita masukkan nama-nama hewannya. Ada ikan gurami, ikan nila, ada ikan apa lagi? Ikan mas. Coba kita ketikkan ya. Ikan gurami. Ikan gurami. Nah, bisa juga di enter ya. Lalu ikan mas, ikan lele, ikan apa lagi? Ikan nila, ikan gabus, ikan nila. Enter bisa, tanda panah ke bawah bisa. Ikan gabus, lalu enter lagi, udang. Nah, sedangkan hewan payau, kita klik lagi di situ. Ada dia ke kerang, kepiting bakau, udang, sama ikan bandeng. Kerang, kepiting payau, lalu ada udang, lalu ada dia ikan bandeng. Ikan bandeng. Hewan air laut. Oke, hewan air laut. Ada gurita, cumi-cumi, bintang laut. Gurita, cumi-cumi. Oke, bintang laut. Lalu dia ikan pari, ikan hiu, ikan pari, ikan hiu, apalagi nih, ikan badut sama ikan paus, ikan badut, lalu ikan paus. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita mau membuat kotak-kotaknya, garisnya. Nah, caranya diperhatikan ya. Caranya klik sekali, jangan dilepaskan, lalu tahan, tarik sampai batas mana yang mau kita buat garisnya atau kotaknya. Ini namanya dia di blok ya nak ya, di blok. Oke, kalau sudah, pilihlah di menu home, ada di sini border, pilih dia all border. Maksudnya all border itu semua dia ditaruh bingkainya. Nah, ini dia. Oke, berubah kan? Coba ibu ulangi.
blok dia, klik tahan, tarik sampai batas mana. Nah, ini namanya blok. Lalu pilih menu home, pilih yang ada kotak seperti ini, pilih border, pilih all border. Nah, sudah selesai. Sudah selesai membuat kotaknya. Nah, sekarang tinggal judulnya. Nah, ini ada tambahan aja. Judulnya harusnya dia sampai kemari. Nah, ini kan ada 3 kolom kan? Oke. Jadi kita mau menyatukan 3 kolom ini. Klik tahan, tarik, atau blok, ini namanya dikatakan blok. Lalu pilihlah menu home, ada merge and center. Merge and center ini, nah lihat di layar ini, ada dia menggabungkan 2 atau lebih dari kolom. Ibu klik seperti ini, nah dia akan tergabung sampai batas mana yang kita blok. Nah, kalau sudah selesai tinggal mengganti jenis tulisannya. Mengganti jenis tulisannya, jangan lupa di klik dulu mana yang mau kita ganti. Nah, misalnya ini judulnya ibu ganti, judulnya ibu buat lebih besar dari isinya. Nah, ini juga. Nah, kalau mau memformat di Excelnya harus diklik dulu mana yang mau kita memformat atau mau kita ubah dia. Oke. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah tinggal kita membuat warnanya. Nah, di bukunya di situ dikatakan bisa digunakan, kalau kamu perhatikan tabelnya, dia menggunakan huruf besar, huruf kapital itu untuk depannya. Nah, ibu di sini ibu buat huruf besar semua nggak apa-apa, tergantung kamu nanti ya. Nah, sekarang kita akan mewarnai. Cara mewarnainya, klik, tahan, tarik, itu memblok. Jangan seperti ini ya, nak. Nah, kalau ini namanya sorot, dia sampai ke ujung sana. Nah, tersorot semua. Nah, kita hanya blok. Misalnya judulnya blok. Klik tahan tarik ya, nak, itu di blok. Lalu ada di sini namanya kayak cat tinta, fill color. Nah, ini untuk mewarnai. Nah, silakan kamu warnai nanti. Kamu warnai. Oke. Setiap barisnya silakan diwarnai. Nah, kalau sudah seperti ini, pekerjaan kita sudah selesai. Tinggal menyimpan pekerjaannya yang sudah kita kerjakan. Oke. Bentar, biar kita buat warnanya. Nanti biar kita bisa menyimpan folder masing-masing. Oke. Nah, ya. Kalau sudah, nah ini tinggal kita ganti, kita simpan. Nah, ini juga bisa di blok, disorot, kita buat center atau dia di middle. Nah, center itu perataan teksnya di tengah. Kalau di Microsoft Excel ada ini elemen di Microsoft, semua Microsoft ada ya, nak ya. Di PowerPoint, di WordPad juga ada. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan melalui file save. Sudah, file save. Nah, lalu pilih folder mana yang mau kamu simpan. Misalnya kalau ibu misalnya di data D. Nah, di sini ada nama ibu. Nah, tinggal kita cari ke kelas berapa atau ke mana yang mau kamu simpan. Kalau langsung di D, tinggal ketik seperti ini D. Oke, langsung. Ini file name-nya kita buat tugas 18. Tugas 18. Nah, kamu masing-masing. Oke, tugas 18 kelas 3D. Kalau sudah tinggal kita save. Nah, kalau sudah kita save, maka akan berganti nama di atas ini. Oke, tadi namanya sheet 1. Nah, ini sudah sekarang berganti jadi tugas 18 kelas 3. Oke, sampai di sini
sampai di sini pekerjaan kita tentang Microsoft Excel hanya mengetikkan dan membuat tabel serta mewarnainya. Hanya seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan paham, mengerti, dan bisa dikerjakan. Oke, terima kasih kelas 3. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, bye-bye. See you next week.